Selamat sore. Kembali lagi di Arsitektur Digital minggu ke-15, minggu terakhir sebelum UAS ya. Jadi di minggu ini objektif kita adalah belajar untuk bikin poster sebagai persiapan tugas studio kalian ya, tugas akhir studio kalian. Poster ini jelas kalian kan udah bikin denah tanpa potongan, itu bendelnya sendiri udah banyak. Nah, cuman kita akan mencari cara gimana supaya dia bisa menjadi satu informasi yang bagus. Jadi sekilas apa itu poster? Poster itu adalah media untuk menampilkan ringkasan dari produk kita. Jadi media-media ringkasan ini banyak bentuknya ya, kayak misalnya dalam karya ilmiah ringkasannya itu namanya abstrak. Dalam laporan-laporan itu ringkasannya namanya executive summary. Dalam arsitektur, daftar gambar ringkasannya itu namanya poster. Ini adalah media-media yang kenapa harus diringkas supaya orang lebih cepat memahami informasi karya kita. Ya, poster itu adalah ringkasan dari daftar gambar. Jadi selama ini kalian punya. Jadi kalau arsitektur kan biasanya dia bikin daftar gambar ya, dari mulai analisis, site referensi, konsep, site plan, denah, tampak, potongan, rencana finishing sampai ke perspektif gitu ya, rencana vegetasi, rencana elektrikal. Nah itu kan daftar gambar itu wajib dibuat karena itu mau tidak mau adalah detail engineering drawing yang akan kita berikan ke pemilik pekerjaan. Tapi sebelum ke sana, dari semua daftar gambar itu akan lebih menarik ya, akan lebih menarik saat kita menggunakan bahasa visual gitu ya, daya tarik bahasa visual. Kalian tidak akan mungkin berharap seorang gubernur misalnya pemilik dia mau bikin stadion besar provinsi gitu. Tapi kalian berikan suatu bendel gambar kerja, tidak akan bisa ada waktu bagi gubernur itu membaca semua bendel kerja itu. Jadi disitulah cara mainnya media poster, media ringkasan itu. Kita merubah dari daftar gambar menjadi satu atau dua halaman yang merangkum seluruh informasi yang esensial dari karya-karya kita. Sebagai contoh, gimana ya dari kalian akan bisa ngeliat nih ada dua poster kiri dan kanan. Silahkan saat misalnya lihat yang tengah ini apa? Sebenarnya kan gambar perspektif kan? Dia adalah gambar perspektif misalnya. Yang bawahnya aksonometri, yang tengah denah, yang ini potongan gitu ya. Jadi sebenarnya dia cuma bagian rangkuman semua gambar-gambar yang penting. Ini ada yang konsep gitu. Jadi satu halaman yang menarik untuk dilihat. Jadi misalnya kalian bisa lihat yang atas ini di bagian Senegal Elementary School itu namanya konsep nama proyek. Jadi isinya konsep dan literatur dari Senegal itu. Lalu di berikutnya adalah gambar perspektif sebagai killer image-nya, sebagai daya tarik utama. Kalau penonton tuh ngelihat langsung, oh ngelihat tuh apa nih gitu kan, ngelihat gambar perspektif, maka biasanya dia jadi point of interest dari karya kita. Lalu di bawahnya adalah detail-detail kayak ada konsep, ada denah, ada rencana finishing material, ada aksonometri. Lalu di sini dia pun menyampaikan bahwa potongan dia adalah ide pokok dari dari produknya dia gitu ya. Jadi bisa kita lihat mungkin dia memasukkan detail elemen desain kayak ini cross ventilation di dalam ini. Jadi makanya dia taruh sebagai point of interest juga yang menyeimbangi point of interest dari gambar perspektif. Mungkin gitu sederhananya bisa kita dekonstruksi ya, bisa kita analisis isi konten dari sebuah poster. Nah, sekarang aku kasih waktu kalian beberapa menit, nggak sampai 1 menit, untuk melihat poster yang di sebelah kanan ini. Lalu menurut kalian apa-apa aja elemen yang ada di situ? Sambil aku dulu. Ya, kelihatan jelas ya. Kalau di kanan ini yang pertama itu ada perspektif aerial yang jadi killer image-nya ditaruh di bawah banget.
Lalu sesudah itu ada gambar denah yang merincikan dia. Lalu ada konsep transformasi bentuk, ada side plan. Jadi kalau ditampilkan kayak gini ya, yang bawah ini perspektif aerial, denah, denah, potongan, konsep transformasi bentuk, konsep literatur, side plan, dan analisis. Nah, dari sini kalian bisa paham kan bahwa sebenarnya dengan satu halaman poster saja bisa memberikan informasi tentang desain kita sebanyak-banyaknya tanpa harus memberikan satu bundle gambar kerja. Walaupun daftar gambar jelas penting karena tidak bisa kita cuma ngasih poster aja, kita harus memberikan satu set daftar gambar karena disitulah letak pertanggungjawaban kita sebagai arsitek. Nah sekarang kenapa sih harus bikin poster yang bagus? Kenapa nggak ya udahlah sejadinya aja kayak poster-poster PNS atau poster-poster selamat hari lebarannya gubernur itu kan membosankan ya. Apa ya maksudnya kenapa nggak bikin kayak gitu aja? Kenapa harus kita bikin cantik gitu? Nah, untuk sekedar gambaran, jadi workflow arsitek itu seperti ini ya. Cara kita arsitek untuk mendapatkan proyek itu kita nggak percuma kalau kita cuma gambar doang, tapi kita nggak membuat gambar kita menjadi menarik untuk mendapatkan proyek. Jadi dari kita produksi gambar, kita lalu pitching proyek tender. Dari kita pitching proyek, dari kita tender, kita ada orang yang tertarik gitu, menarik dan tertarik terhadap desain kita, lalu dia mau menjawab dari proses pitching proyek kita. Maka dari sana kita bisa mendapatkan proyek. Nah, ini workflow umum dari arsitek untuk mendapatkan proyek. Tapi pada kenyataannya, ya kayak gini ya, kita nggak bisa pitching kalau produk aja nggak ada. Jadi ya otomatis kita harus produksi gambar. Jadi kan kita kalau di studio kan, ya udahlah paling nggak dikerjain, paling nggak ada gitu. Ya udah, setidaknya setelah ada, baru kita bisa pitching proyek gitu. Caranya ya produksi, mau tidak mau semua list daftar gambar kita ya kita usahakan untuk kita produksi. Maka setelah kita produksi kita bisa pitching proyek. Tapi pitching proyek aja nggak cukup gitu ya. Ada saja tidak cukup. Produk kita harus benar untuk bisa dipertimbangkan oleh si pemilik pekerjaan. Kalau misalnya kita udah bikin rencana tangga tapi tangganya ternyata nggak masuk akal gitu ya, terlalu tinggi, ternyata dia harus wall climbing karena gambar denah kita, gambar tangga kita nggak benar. Nah, maka percuma kita gambar sebanyak itu, klien tidak akan tertarik dengan gambar kita karena jelas salahnya. Maka di sana perlulah kita mendapatkan arahan supervisor, justifikasi literatur keilmuan, atau masukan dari pemilik proyek. Gitu ya. Jadi kenapa di studio kita selalu membudayakan untuk asistensi dan juga sebenarnya kajian dari kolega kalian masing-masing. Jadi sesama kalian harusnya bisa saling mengkritisi dan mereview kayak gitu. Untuk supaya dokumen tender kita dipertimbangkan. Tapi ada saja tidak cukup, harus benar. Benar saja tidak cukup, harus cantik. Jadi setelah dokumen kita dipertimbangkan, tapi kalau dokumen kita itu biasa-biasa saja, tidak menarik gitu ya, ya udah. Ada dokumen yang benar juga dan dia menarik, ya dialah yang mendapatkan proyek bukan kita, dialah yang menang tender bukan kita, karena kita cuma ada dan benar aja gitu. Sedangkan dia juga ada benar tapi bagus, cantik gitu ya. Nah di sanalah kita perlu melakukan post pro finishing estetika dokumen. Ini semacam lanjutan dari teknik komunikasi yang ideal untuk menarik dan mendapatkan proyek. Jadi ya kayak gitu ya, sederhananya di arsitektur itu ada saja tidak cukup, harus benar, benar saja tidak cukup, harus cantik. Lalu bagaimana sih cara bikin layout poster? Ada setidaknya 5 prinsip layout poster. Yang pertama orientasi dan ukuran kertas, yang kedua hierarki visual, yang ketiga struktur cerita, yang keempat warna, yang kelima teks dan font. Buset, banyak banget. Yang pertama, prinsip pertama itu orientasi dan ukuran kertas. Sebenarnya bukan ukuran kertas ya, tapi ukuran media. Karena media kita berubah-ubah sekarang ya. Maksudnya orientasi dan ukuran media itu kayak gimana sih? Ya kita perlu meninjau lagi media apa yang akan kita pakai. Kalau misalnya kertas, maka kertas ukuran berapa? A1, A0, A3, A2, A4, A5. Kita membiasakan mungkin kalau sayembara biasanya kok sayembara IAI itu harus ukuran poster A2 gitu ya. Kalau di studio biasanya A3, tapi sesuai ini.
Tapi ukuran media itu sekarang udah berkembang, tidak hanya di kertas, tapi juga di website atau di Instagram yang ternyata ukurannya 1:1 misalnya. Atau ternyata kalian mau submit di apa yang TikTok itu kan 16:9. Jadi itu pertama, setelah kita tahu ukuran media kita dan orientasinya mau landscape atau portrait, ya landscape atau portrait ya. Nah, kita tahu apa yang harus disusun. Setelah kita menentukan orientasi dan ukuran media, kita tentukan hierarki visual. Jadi bisa sebagai contoh yang tengah ini dari satu gambar poster. Kalian bisa ngelihat kan, bobot gambar yang paling berat tuh ya yang di nomor satu. Jadi pertama kalian ngelihat gambar ini, kalian langsung melihat si perspektif eksterior ini ya. Jadi langsung, oh desainnya kayak gini. Setelah kalian penasaran gitu kan, dia udah menarik daya tarik kalian. Lalu kalian melihat seperti apa sih yang lainnya. Oh, terlihat dari tampak atau potongannya di nomor 2. Setelah itu move on lagi ke judul dan konsep. Setelah melihat judul dan konsep, mereka pindah ke detail yang nomor 4. Seperti itu ya cara mainnya. Ada hierarki visual dari bobot gambar kita. Jadi mungkin sederhananya kayak gini, misalnya yang paling kiri atas ini kita anggap bobotnya sama semua. Ada juga yang ternyata bobotnya yang besar, terus kecil. Ada yang bobotnya agak kecil tapi dia kuat, yang ini abu-abu. Jadi mainan apa transparansi, mainan warna di situ yang menentukan bobot kita. Ini akan menjadi menarik saat kalian bikin poster dengan ukuran media yang lebih besar, karena akhirnya jadi semua itu terangkum gitu ya. Pertama mata kita melihat ke arah satu, habis itu mata kita melihat ke arah nomor 2 karena bobotnya kan jelas ya. Ini lebih besar, ini lebih besar. Sudah itu kita penasaran gitu ya. Ini ada judulnya apa sih yang aku lihat barusan. Setelah itu kita melihat gambar-gambar yang menarik dulu, perspektif. Nah, setelah kita melihat gambar menarik, kita baru bisa menjamin audiens untuk melihat gambar detail kita. Akan berbeda saat kita misalnya langsung bikin seimbang, tidak ada hierarki visual di sana. Audiens nggak tertarik gitu ya. Tiba-tiba langsung detail semua gambar ini atau tiba-tiba tag semua. Jadi disitulah pentingnya memikirkan hierarki visual. Lalu setelah kita menentukan hierarki visual, kita menentukan struktur cerita. Kan tadi udah aku bilang ya, jadi poster itu isinya adalah gabungan dari daftar gambar. Jadi daftar gambar ini kita ringkas, kita rangkum menjadi satu poster. Nah, untuk itu dari hierarki visual, dari kita urutan melihat media ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini, informasi apa aja yang akan kita masukkan ke nomor 1, ke nomor 2, nomor 3. Nah, itu semua tergantung dan terserah dari kita sebagai desainernya. Sebagai contoh ini, kalau misalnya kita baca One Piece misalnya, komik gitu ya, struktur ceritanya kita udah tahu nih dari kanan ke kiri, ke bawah, ke kiri lagi, ke kanan lagi, ke kiri. Nah, di situ karena hierarki visual, kita jadi bisa tahu struktur dari cerita gitu ya, cerita membacanya. Setelah ini dia ngomong, setelah Luffy ngomong ini, dia melepas topi, dia menaruh topi, seperti itu. Nah, disitulah pentingnya hubungan antara hierarki visual dengan struktur cerita. Nah, tapi sekarang kalian yang menentukan bagaimana kalian mau menginformasikan desain kalian. Apa yang harusnya masuk nomor 1? Bisa konsep masuk nomor 1. Bisa denah masuk nomor 1. Bisa kalau memang konsep kalian adalah tentang detail kelistrikan gitu ya, atau tentang air bersih. Bisa yang gambar paling besar tentang detail air bersih. Itu semua terserah kalian. Lalu secondary detailsnya bisa kalian masukkan ke potongan misalnya. Kalau kayak gini kan diinformasikan bahwa yang nomor 1 itu side plan. Dia memberikan seluruh informasi terlebih dahulu. Setelah itu dia memberikan informasi-informasi kunci menggunakan potongan. Lalu dia memberikan nama proyek yang merangkum konsep. Lalu dia menambah daya tarik dengan menampilkan eksterior sehingga dia bisa menyampaikan detail-detail berikutnya ke audiens. Yang ketiga struktur cerita, yang keempat itu warna. Jadi di warna ini kan kalian konsep juga beragam. Ada yang ngomong arsitektur tropis, ada yang ngomong arsitektur postmodern, ada yang ngomong arsitektur dekonstruksi atau retro. Nah, itu warnanya gimana, komposisi warnanya gimana? Kalau kita arsitektur tropis kan akan lebih ke sini misalnya, ke hijau-hijau, ada sedikit merah, ada sedikit coklat. Tapi kalau misalnya kita ke arsitektur
medieval yang misalnya earthy gitu akan banyak coklatnya misalnya. Earthy ya, cewek bumi misalnya akan banyak coklatnya. Atau kalau misalnya kita bikin desain yang agak eksentrik gitu, yang postmodern banget, ya yang ungu ini. Nah, itu komposisi warna itu akan membantu kita menggiring mood dari audiens kita, dari penonton kita, sehingga saat audiens kita punya moodnya, dia akan lebih mudah untuk menangkap informasi yang ada di kalian. Seperti ini misalnya, moodnya warna biru, petang, sore gitu ya. Jadi dia bisa menyampaikan, oh ini elemennya di blue time saat langit sudah senja dan lampu ini menghiasi jalan seperti itu. Jadi konsep lebih a little big, sedikit besar. Jadi langsung langsung bisa imersif ke audiens kita, bisa kita masukkan ke dalam desain kita. Di sanalah fungsi menentukan warna. Biasanya pilih 6 warna atau 5 warna dari palet kalian. Yang terakhir itu teks dan font. Uh, Teks itu dalam poster itu sebisa mungkin tidak usah banyak-banyak, jadi cukup di bagian pentingnya saja kita masukkan teks. Biasanya di bagian konsep atau kajian-kajian literatur gitu ya. Kenapa kalian bisa sampai di mendesain seperti itu, atau di kerangka konsep di ya conceptual framework kayak gitu. Lalu kalian juga harus menentukan font apa yang kalian pakai. Jangan sampai kalian menggunakan terlalu banyak font. Maksimal sih kalau aku 3 font. Atau kalau aku sih 2 font aja. Jadi mana yang body text, mana yang buat teks-teks kecilnya penjelasan, dan mana yang buat judul. Kalau di dunia desain itu ada jenis font serif dan sans serif. Serif itu yang kayak Times New Roman. Jadi ada, kalian bisa lihat ada semacam penghiasnya seakan dia kayak dicing gitu. Nah, sedangkan kalau yang sans serif itu tanpa cingnya tadi, jadi lebih tegas. Nah, itu sangat tergantung. Biasanya kalau di jurnal naskah akademis kita pakai Times New Roman, tapi kalau di gambar desain kita lebih suka pakai sans serif karena sans serif itu lebih tegas ya, lebih cepat informasinya. Oke, kita lanjut ke latihan melayout. Sebenarnya kita bisa latihan melayout. Ya, melayout itu ada banyak ya. Bisa, kemarin aku udah menjelasin, ada InDesign, ada Illustrator, atau kalau misalnya yang di SMK desain grafis tuh orang zaman dulu sukanya pakai Corel, atau kalau sekarang itu mulai banyak yang pakai PowerPoint, dan ada yang pakai Google Slide. Sebenarnya kita bisa pakai banyak hal. Mungkin nanti sekilas bisa, ya enggak sih. Suatu saat akan aku ajarkan tentang Illustrator, tapi untuk yang hari ini aku pengen mengajarkan lewat Google Slides, karena Google Slides itu lumayan powerful ya, dia bisa dengan ukuran berapa saja dan bisa mengerjakan bersama. Jadi kalau ada tugas kelompok, kalian akan lebih mudah. Oke, sudah basa-basinya. Jadi pertama kita ngomong, kita buka slides.google.com. Slides.google. Aduh. Ini ya. Layout menggunakan Google Slides. Jadi buka di awal itu adalah slides.google.com, lalu pilih aja blank ya, pilih aja blank, terus pilih file page setup. Page setup, lalu ininya kita ganti custom ke ukuran kertas. Misalnya kalau A3 itu kan 42 kali 29,7. Custom ukuran kertas gitu ya. Kita apply. Kayak gini misalnya ya. Terus sesudah itu bisa lah kalau misalnya kita mau
menunjukkan guide gitu ya, kita bikin aja guide-guide dasarnya. Tapi kalau di sini bisa di view guides, add vertical guide, add vertical guide otomatis vertikal, terus add horizontal ya berarti horizontal kayak gitu. Kenapa guide ini penting? Sebenarnya ada beberapa faktor, jadi mungkin kalian bisa mengkaji lagi dulu waktu kami ajarkan tentang komposisi ya. Jadi misalnya ada rule of third gitu ya, kita bagi 3 di sini. Kita bagi 3, ukurannya sama semua. Lalu kita kasih marginnya atas bawah ini. Kayak gini. Ya, kita bisa aja kayak gini. Nah, ini basic banget untuk bikin guide. Lalu yang kedua itu adalah tahap persiapan. Ini persiapan kertas, persiapan media, dan persiapan elemen desain kita. Jadi sebagai contoh, aku tadi udah foto karya-karyanya Yosafat ya. Jadi ini dari denah tampak potongan interior eksterior udah aku foto. Nah, setelah kita foto, nih sudah kita pisah-pisah gitu ya, dari aerial dulu, utilitas dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini penting untuk kita melakukan persiapan? Karena saya gini, aku masukkan bagian aerial di sini. Aerial, terus di atasnya aerial aku pengen masukkan gambar denah sebagai elemen utamanya juga. Seperti ini. Kita pengen seperti ini kan. Jadi ada keleluasaan bagi kita untuk, kalau misalnya beda kalau misalnya aku copy satu kertasnya langsung ke dalam halaman. Nah, akhirnya layout kita biasa banget. Ya, aku kasih contoh aja ya, saat kita cuman tanpa ada tahap persiapan, kita tidak mempersiapkan materi kita di Photoshop terlebih dahulu, akhirnya kita cuman layout seperti ini, sangat membosankan. Kita mau tidak mau terbelenggu oleh ukuran kertas dari foto kita, dan ya tidak bisa kita bagi. Tadi kan udah aku bilang, kita tidak bisa dengan leluasa membagi hierarki visualnya dia. Nah, di sanalah kita perlu untuk mempersiapkan ini. Jadi jangan hanya kita ambil setiap foto itu secara langsung, tapi kita setelah kita foto, kita masukkan dulu ke Photoshop. Jadi misalnya sebagai contoh, kita ambil denahnya Yosafat gitu ya. Kita ambil denahnya, kita masukkan ke Photoshop. Kita masukkan ke Photoshop. Lalu dengan Magic Wand kita hilangkan garis putihnya. Kita hilangkan garis putihnya, kita hilangkan juga garis hitamnya. Setelah ini kita image stream, kita ekspor PNG. Nah, contoh. Seperti itu. Nah, setelah kita ekspor PNG, saat kita mau memasukkan gambar kita, misalnya tadi kita udah punya gambar apa? Aerial di sini misalnya. Kita gambar aerial. Saat kita mau memasukkan gambar denah contoh tadi, dia bisa melengkapi gitu ya. Jadi layoutnya akan lebih mudah karena dia sudah bersih, tidak ada warna kertas lagi di sekitar gambar denah ini. Jadi dia bisa kita taruh di atas ini, bisa lebih bebas gitu ya melayoutnya.
Tapi itu dasar, jadi mungkin di persiapan desain elemen itu adalah kita masukkan gambar ke Photoshop. Nggak, dimulai dari foto gambar gambar kalian, lalu masukkan ke Photoshop, lalu dibersihkan itu kertas putihnya juga dihilangkan, misalnya dihilangkan menggunakan magic wand, di delete gitu ya, lalu di ekspor PNG. Nah, di sini bisa kalian lihat aku sudah mengkurasikan semua eksportan itu ya, dari denahnya Sheila sama aerialnya Yosafat sampai interior sampai semua denah-denah. Nah, setelah kita punya elemen apa saja, disitulah dari sini kita mulai layout. Yang pertama otomatis tadi ya, tentukan hierarki pertama. Kalau kami biasanya sering menyebutnya killer image, yang paling besar dari mengambil sudut paling besar di desain kalian. Dari gambar-gambar Yosafat bisa kita pakai misalnya killer image-nya yang di bagian aksonometri misalnya. Gini ya. Satu gambar aksonom besar. Seperti ini. Di sini kita bisa menentukan rule of third kita. Misalnya kita tempel di sini gitu ya, si ketiga ini, karena dia paling besar. Apalagi ya, itu doang. Oke. Lalu setelah kita menentukan killer image kita masukkan judul konsep misalnya. Rumah, apa nama konsepnya ya Safat ya? Rumah tradisional warga Selindung misalnya. Nah, tadi apa ya? Kita ingat, tentukan mau apa. Di sini mungkin aku mau Helvetica aja yang sederhana fontnya. Kita tentukan Helvetica, kasih yang bold, kasih yang paling besar. Ini mungkin terlalu besar. Rumah tradisional warga Selindung. Nah, di bawah ini kita kasih subjudulnya, misalnya memanfaatkan bukaan ventilasi untuk memaksimalkan cross ventilation dan suhu ruangan, misalnya. Memanfaatkan ya, penerapan arsitektur tropis. Titik 2. Nah, kita bisa lihat bahwa karena dua font ini seharusnya ini judulnya, ini subjudulnya, jadi tidak boleh mengganggu hierarki satu sama lain. Jadi subjudul ini harus kita kurangi gitu ya. Jadi si Helvetica ini kita ganti yang normal, yang jangan yang bold misalnya, atau yang light aja. Besarannya pun kita kurangi, jadi 24 misalnya. Jangan jadi 18 seperti ini. Nah, akhirnya dari sekilas saja kalian bisa langsung melihat kan, cek gitu. Oh, ide pokok dari gambar ini adalah rumah tradisional warga Selindung. Tapi kalau dia tertarik untuk memperdalamnya, maka dia akan membaca apa sih maksudnya rumah tradisional warga Selindung. Oh, adalah penerapan arsitektur tropis dalam desain gitu ya. Dalam desain, memanfaatkan bukan ventilasi untuk memaksimalkan cross ventilation. Dibikin efisien mungkin. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu udah jelas. Ini yang pertama kita kasih lihat si aerial view-nya. Lalu yang kedua adalah rumah tradisional warga Selindung. Di sini aku nggak mau pakai ininya Yosafat, tapi kita pakai yang kita bikin kemarin ya. Denahnya si Ashila untuk ya biar lucu aja. Nah, kita masukkan informasi ketiga yaitu si denahnya gitu ya. Atau bisa juga kita taruh di poin sini.
Ini kita turunin. Lihat ini aja. Kita masukkan ininya sesuai grid, sebisa mungkin sesuai grid. Lalu kita sesuaikan lokasi denahnya. Kalau bisa di center, nah seperti ini. Jadi langsung setelah informasi pertama masuk ke informasi kedua, yaitu jadi mungkin kita perlu insert horizontal ini ya. Nah, kita masukkan ke informasi kedua tentang denah. Setelah informasi denah kita masukkan, kita juga bisa memasukkan hal-hal lain nih, misalnya ini konsep-konsepnya Yosafat gitu ya, konsep program ruang, apa sih maksudnya dari penerapan arsitektur tropis, maka kita tunjukkan ke program ruangnya ini, program ruangnya, pembagian program ruang dan ke pola hubungan ruang dan ke program ruang. Ini. Jadi setelah dia masuk ke informasi pertama, masuk ke aerial view, dia masuk ke judul dari gambar, lalu setelah itu di informasi ketiga melihat di denah. Jadi denahnya juga masih bagus, karena masih bagus, dia tertarik detail lebih mendalam gitu. Akhirnya dia membaca tentang program ruang kita. Setelah kita bikin program ruang kita masukkan lagi detail-detail yang lebih rinci gitu. Misalnya ini killer image berikutnya, yaitu di killer image berikutnya itu ada di interiornya dia, misal seperti ini, ya kan? Mulai terlihat nih komposisinya. Kalian bisa ngelihat bahwa bentar aku masukin dulu. Sederhananya, hierarki pertama killer image, kedua sebaiknya itu judul dan konsep. Yang ketiga killer image yang terbaik berikutnya, killer image berikutnya ya, kedua biasanya dalam bentuk denah atau tampak atau potongan atau eksterior gitu ya, atau eksterior, untuk melanjutkan minat pembaca terhadap desain kita. Setelah kita menarik, taruh di ini hierarkinya. Oh ya, untuk persiapan media Google Slide itu pakai Ctrl Alt tanda tambah untuk zoom, Ctrl Alt tanda kurang untuk zoom out, zoom in dan zoom out. Nah, jadi kayak gini ya, hierarki pertama killer image di aerial gitu, langsung banyak informasi detail dari Yosafat, tapi orang nggak akan langsung merinci ke desain detail-detail itu, dia karena ukurannya kecil kan, terus langsung dia masuk ke informasi berikutnya, yaitu judul dan konsep. Nah, setelah masuk ke judul dan konsep, kita jaga ini daya tariknya, ketertarikannya audiens terhadap karya kita, maka kita berikan lagi killer image yang kedua, yaitu biasanya di denah, tampak, potongan, atau eksterior. Kita berikan gambar denah Sila ini, karena berwarna kan, orang jadi tertarik, oh bentuknya cemni gitu ya, rumah tradisional warga Selindung. Ada cerita di sini. Dari ini apa bentuknya? Oh ini adalah rumah tradisional warga Selindung. Rumah tradisional warga Selindung tuh kayak gimana? Oh kayak gini nih, kita kasih lihat denahnya. Kok bisa kayak gini? Lalu kita masuk ke informasi berikutnya. Setelah kita kasih killer image, daya tarik semakin mendalam, kita berikan informasi yang lebih mendalam juga, yaitu di pola hubungan ruang dan program ruang misalnya. Setelah di program ruang, apakah dia akan lanjut membaca atau tidak, ya bisa aja. Kalau misalnya kita berikan killer image lagi, boleh. Bisa juga kita berikan ke detail-detail penting dulu misalnya. Misalnya di ini ya, utilitas-utilitasnya.
Mana satu lagi? Dari susunan utilitas ini kita bikin kecil saja. Aku sih suka biasanya kalau kayak gini itu dengan cara namanya explodometry. Jadi kita tumpuk detailnya. Misalnya seperti ini. Terus, oh ya, cara berikutnya adalah crop ya. Crop itu bisa di double klik di image, lalu edit boundaries atau isinya. Apa yang aku maksud adalah kayak gini. Misalnya boundaries crop kita adalah yang ini. Tapi kita pengen gambarnya itu mutar. Kayak gini. Jadi kita double klik dulu. Kita double klik, kita uh, tentukan detail kita. Nah, maka secara layout dia tetap kotak tapi gambar kita miring gitu ya. Bisa juga kita jadikan ke sini, misalnya kita pentokin. Enggak sih, kita kurangin aja. Kita kurangin, kita pindah boundariesnya. Jadi ada di sini. Kayak gitu. Terus di atasnya itu kita masukin detail berikutnya. Kita rotate sesuai gambar bawahnya. Nah, ini namanya explodometry ya. Jadi biasanya di sini bentuk diagram dia penting itu dalam menampilkan konsep-konsep uh, penting kita gitu. Contoh ini konsep utilitas, kita bikin garis putus-putus seperti ini. Ya, detail ini baru nih. Kita grup saja. Nah, ini kan gambar detail udah nih. Mungkin bisa kita kecilkan aja yang gambar ininya, kita besarkan gambar detail kita. Lalu nah, dia ini kan karena ngeluar jadi lebih rapi. Nah, kita udah masuk ke hierarki berikutnya, kita masuk ke hierarki yang keempat, ke pola hubungan dan program ruang, kita masuk ke hierarki kelima gitu ya. Hierarki kelima, detail dari utilitas untuk menunjukkan seberapa hijau desain kita. Jadi kita tunjukkan bahwa pencahayaannya minim. Ya, kita bisa memaksimalkan cahaya alami sehingga minim menggunakan listrik gitu misalnya. Kita masukkan, kita sesuaikan. Lalu masih ada satu ruang kosong nih. Kita berikan buat apa? Bisa kita masukkan entah interior, entah juga mungkin ke potongan berikutnya.
seperti ini. Jadi semakin kecil semakin informasi-informasi yang tidak begitu harus dibaca oleh uh, pembaca. Lalu untuk ini mungkin kita kasih potongan di kanan atas. Gitu ya. Sekilas bisa kalian rasakan. Aku sebenarnya pengen pakai warna, pakai tone warna, tapi karena Yosafat sudah mewarnainya sendiri, jadi susah ngeditnya. Kecuali aku ngedit tone warnanya di Photoshop. Jadi bisa aja misalnya, uh, udahlah nggak usah, disesuaikan aja seperti ini. Nah, kayak gini ya. Ini contoh ya. Kelima detail utilitas, keenam dan seterusnya memasukkan informasi lain karena audiens udah mulai baca gitu ya, udah mulai ngerti. Nah, yang penting dari layout adalah tanya teman gitu ya. Jadi menurut kalian gimana, sudah bagus belum? Karena teman kan, jadi misalnya ini kita view, guide-nya kita hilangkan. Apakah sudah bagus gitu? Apakah sudah menarik? Ternyata kayaknya masih berantakan nih. Ini apa namanya? Gambar yang ini terlalu dominan sehingga menghilangkan informasi lainnya. Nah, maka jangan ragu untuk merevisi gitu ya. Aku nggak mau nampilin si aerial, jadi biar lebih rapi lagi aku tunjukin yang potongan langsung, biar dia killer image tapi dia tidak begitu dominan seperti aerial. Masih ada banyak ruang tempat kita berkarya, bisa aja uh, disesuaikan sesuai ininya. Kita taruh ini ya. Masukkan dengan lain ini PJP ke gambar-gambar lain, misalnya denahnya Yosafat. Aduh, denahnya Yosafat gitu ya. Lalu ternyata di tengah jalan setelah kita bikin ini, baru sadar nih, ini paling penting nih, seharusnya dimunculkan detail. Daripada kita masukkan interior, lebih penting kita memasukkan detail ini kolom. Nah, kita masukkan lagi ke Photoshop. Kita masukkan, kita ambil detail kolomnya. Kita ambil. Dan kita bersihkan. Ini ya, detail kolom kita udah bersih, kita ekspor.
detail kolom. Baru kepikiran nih, oh harusnya detail kolom nih paling penting nih. Dia juga termasuk elemen desain karena ingin menunjukkan betapa sadar tradisionalnya desain kita. Ini bisa langsung kita taruh saja. Ukurannya juga besar karena dia ternyata informasi yang konsep utama dari desain kita. Lalu baru kita lengkapi dengan gambar lainnya. Gambar eksploratometrinya. Itu kalau misalnya ternyata ini penting yang si Aksono tetap kita tampilkan, tapi tidak sedominan gambar yang lainnya. Karena sekarang kita pakai gambar yang dominan adalah potongan ini, walaupun dia banyak informasi yang kita berikan, tapi tidak terlalu rame gitu ya. Kalau ini kan rame, banyak banget, bikin pusing misalnya. Nah, kita sederhanakan lagi, sehingga kita punya ruang-ruang untuk memasukkan informasi-informasi lainnya. Kayak gitu. Ini juga kita masih punya, itu apa ya enaknya ya. Oh ini bisa detail PJV. Detail PJV dan masukin deh interiornya. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, akhirnya di yang terbaru ini dibandingkan, ya ini juga perlu diperhatikan ya, alur cerita dari poster kita. Yang semula kita menunjukkan aerial view-nya, yang kedua kita ya dari aerial view langsung judul, karena di aerial view ini terkesan kayak oh ini apa ini kok kayak rumah tradisional tapi ada analisis site-nya gitu. Nah, setelah itu kita masukkan ke judul, hierarkinya sudah ada bedanya gitu ya dari hierarki satu dan hierarki yang ini. Ternyata ini lebih simple, lebih sederhana, tapi ternyata lebih nyaman untuk membaca. Kita kasih gambar potongan. Killer image biasanya posisinya lebih bebas lagi. Bisa aja kita seperti ini misalnya, biar lebih riuh dan ramai. Biar melebihi batas, kita kurangi crop, garis crop kita. Kita bikin killer image-nya lebih besar dan lebih dominan di antara gambar-gambar lainnya. Seperti ini, ya kan? Ada banyak, bisa kalian perhatikan ya, mana yang lebih, sebenarnya itu tentang sense, mana yang lebih informatif, mana yang lebih nyaman untuk dilihat. Kita juga udah sebelumnya kan tentang estetika dasar ya, selalu perhatikan tentang point of interest, mana yang dominan, mana yang berat. Di layout pun juga seperti itu, ada hierarki visual, mana yang dilihat pertama, mana yang dilihat kedua, lalu cerita apa yang ingin kita sampaikan. Kalau yang kedua ini kita setelah masuk ke menarik daya tarik dengan killer image potongan kita orang langsung itu gambar apa ya? Oh ini gambar rumah tradisional warga Selindung. Apa sih rumah tradisional warga Selindung? Kalau dia tertarik dia akan membaca detailnya lalu membaca program ruangnya. Setelah membaca program ruangnya, apalagi nih hierarki yang menarik dari gambar ini? Jelas yang kita bikin paling besar yaitu detail kolom. Nah, detail kolom ini gambar besar. Bagus ya detail kolomnya. Sangat tradisional gitu ya. Setelah dia membaca detail kolom, apalagi yang dia akan lihat? Otomatis yang berwarna lainnya, entah ini si interiornya atau ternyata si denahnya gitu ya. Di sanalah kita memaksimalkan ya menggiring
mata pembaca setelah melihat denahnya, bagus bentuknya, oh interiornya juga bagus, maka dia akan melihat detail-detail yang kecil yang semula kalau misalnya kita bikin berantakan, orang tidak akan tertarik untuk melihatnya. Jadi misalnya gitu ya, jadi untuk layout itu selalu teman, tanya ya asistensi, dan cari apa mood board atau referensi. Selalu melihat Pinterest ya, architectural poster misalnya. Akan selalu ada inspirasi, kalian pengen menyusun seperti apa gambar kalian, pengen bersih atau enggak, lalu susunan warnanya seperti apa, mungkin kayak gitu. Secara sekilas, caranya kalau misalnya kayak gini, dia bisa kita langsung download PDF, maka akan kita lihat dokumennya, bisa kita langsung print. Mungkin gitu sih, sebenarnya masih banyak ruang untuk dikembangkan dari yang aku contohkan, tapi ini untuk sekedar memberikan gambaran tentang workflow dari melayout ya. Jadi jangan pernah berhenti mencoba lebih baik. Kayak tadi kan aku bikin yang pertama, kayaknya gambarnya masih terlalu berantakan, aku bikin gambar yang kedua gitu ya. Selalu disesuaikan di sana. Itu saja yang akan ku sampaikan di sini. Semoga kalian semoga membantu kalian dalam membuat poster untuk karya studio kalian. Oke, Horas.